Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Pengikut Nabi Muhammad bersabda, ketika kalian melihatnya atau kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis tersebut berkaitan dengan pengikut. Pengikut memiliki arti yang sangat penting oleh karena tanpa kehadiran mereka, Al-Mahdi tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat dan legitimated untuk disebut sebagai pemimpin atau imam. Jika Al-Mahdi dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin, maka dipastikan pengikut-pengikutnya juga dipersiapkan atau ditentukan oleh Tuhan. Para pengikut adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka menjalani takdir hidupnya bukan atas dasar keinginan pribadi, melainkan atas kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Mereka berbaiat kepada Al-Mahdi bahwa Al-Mahdi adalah pemimpinnya atau imamnya. Menjadi pengikut Al-Mahdi bukanlah satu perkara mudah dan gampang. Nabi Muhammad menggambarkan suasana hubungan itu dengan kalimat, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Kesetiaan bukan berarti terbatas pada pengertian kesiapan melaksanakan dengan cermat seluruh perintah pimpinan. Akan tetapi lebih dari itu, para pengikut diwajibkan merahasiakan misteri dan jati diri pemimpinnya. Kerahasiaan sangat penting, artinya bagi Imam Mahdi mengingat perjalanan hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai dengan gejolak perang dan aroma kematian. Sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya bahwa dalam perjalanan hidupnya Imam Mahdi menempuh dua jalan hidup, yaitu bersuluk di dunia gaib dan jalan hidup di dunia nyata. Kedua jalan ini ditempuhnya secara bersamaan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Ihwal tentang perang dapat dipastikan bila dia menjalaninya di dunia gaib, sementara di dunia nyata dia tampil menawan seperti tidak terjadi sesuatu. Itulah sebabnya leluhur kita menyebut dia sebagai seorang satria yang tak terkalahkan. Namun tetap saja piningit atau bersembunyi terhadap apapun yang dia kerjakan. Adalah sebuah kekeliruan besar yang dilakukan oleh umat Islam selama ini, karena mereka menafsirkan hadis Nabi secara harfiah. Mereka terjebak dalam imajinasi mereka sendiri bahwa seakan-akan Imam Mahdi harus berdiri di hadapan mereka dengan menggunakan sorban, berkhotbah memproklamirkan dirinya dan mengajak umat Islam memanggul senjata dan berperang. Sejak berabad-abad yang lalu, sejarah telah mencatat begitu banyaknya orang yang mengaku dan menganggap dirinya sebagai Imam Mahdi, kemudian membuat kerusakan di muka bumi dan memperatasnamakan Islam, lalu hidupnya berakhir dengan penghinaan. Seharusnya hal itu menjadi pelajaran berharga bagi kita yang hidup di saat sekarang ini. Demi memuaskan ambisi dan nafsu kemahdiannya, umat Islam kadang lupa terhadap hakikat utama agamanya sendiri yang mengharamkan segala bentuk-bentuk yang menyerupai gambar-gambar atau patung-patung. Itu berarti agama Islam tidak diperbolehkan memuji yang nyata dan mengkultuskan seorang, melainkan diharuskan memuja, menyembah, dan menghambakan diri kepada Allah yang Maha Gaib, Tuhan yang menguasai perkara-perkara gaib. Adalah suatu keharusan bagi Imam Mahdi jika berperang di dunia gaib, sebab gaib adalah kegelapan. Hanya dengan memenangi perang di kegelapan, Imam Mahdi dapat menerangi bumi dengan keadilan dan mengantar manusia kepada jalan yang terang.
Sadar atau tidak, umat Islam harus mengakui kalau Imam Mahdi adalah sosok yang penuh dengan misteri. Ini disebabkan karena tidak adanya ayat di dalam Al-Quran yang dapat mengarahkan pikiran ke arah sosok itu. Satu hal yang harus kita sepakati bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang sengaja dirahasiakan oleh Tuhan. Sebagai umat Islam patut kiranya kita menyampaikan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah mewariskan beberapa hadis menyangkut Imam Mahdi. Akan tetapi kita tidak boleh menafsirkannya secara harfiah, mengingat kalimat-kalimat yang beliau gunakan cenderung bermakna ambigu dengan menggunakan tata bahasa metaforik. Dibutuhkan kecerdasan khusus dan konsentrasi yang betul-betul prima untuk melakukan penelitian, kajian, dan analisis khusus terhadap hadis tersebut. Beberapa penafsir dalam menafsirkan hadis Nabi yang menyangkut Imam Mahdi sering menggunakan pendekatan yang merujuk pada pendapat ulama. Cakraningrat tidak menggunakan pendekatan seperti itu. Penafsiran kami lakukan secara teliti dan hati-hati melalui pendekatan linguistik sebagaimana yang telah kami uraikan di awal cerita. Selain pendekatan linguistik, kami juga menggunakan pendekatan nalar burhani, logika, dan filsafat. Ketiga pendekatan ini dapat kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, secara sederhana, nalar burhani dapat diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi melalui metode deduktif dengan mengaitkan proposisi antara yang satu dengan proposisi yang lain untuk membuktikan kebenaran secara aksiomatik. Secara terminologi, nalar burhani adalah nalar paradigma atau kerangka berpikir menggunakan model metodologi berpikir secara rasio, logika, dan silogisme pada proposisi-proposisinya untuk mencapai kebenaran. Yang pertama membangun prinsip-prinsip burhani adalah Aristoteles, yang terkenal dengan metode analitik atau tahlili. Yang kedua, logika. Berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Objek material logika adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Dalam filsafat mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, kita berharap akan dapat membuka wawasan berpikir yang luas, memberi kecerdasan,
kesadaran dan ketercerahan diri menuju capaian sebuah kebenaran universal. Berhaji. Berulang-ulang kali Nabi Muhammad memberi ketegasan dalam hadis-hadisnya bahwa Imam Mahdi adalah umatku, anak cucuku, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ketegasan ini dapat dimaknai bahwa seluruh perilaku Nabi akan sama dengan perilaku Imam Mahdi. Dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad memiliki istri bernama Khadijah. Khadijah memiliki peran penting dalam kehidupan Nabi. Bukan saja karena dia bekas majikan Nabi saat Nabi berniaga atau berdagang, akan tetapi lebih dari itu. Khadijahlah orang yang pertama menjadi saksi atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Saat selesai menerima wahyu pertama di Gua Hira yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad ketakutan. Beliau berlari pulang ke rumahnya menemui istrinya. Badannya bergetar ketakutan, menggigil dingin, keringatnya bercucuran, basah. Di atas tempat tidur, Khadijah memberi selimut kepada suaminya. Belum sempat beliau menceritakan kepada istrinya peristiwa sakral yang baru dialaminya. Keringat yang membasahi tubuhnya belum juga kering di badannya. Dalam keadaan tubuh yang masih dingin menggigil, tiba-tiba suara yang sangat dia takuti terdengar lebih dekat lagi menghampirinya. Suara itu lebih keras, tegas, dengan intonasi sedikit membentak. Wahyu kedua itu dibuka dengan kata-kata, "Hai orang yang berselimut," atau Muhammad, bangunlah. Khadijah adalah saksi yang menyaksikan peristiwa itu. Khadijah yakin seyakin-yakinnya bahwa suaminya benar-benar adalah seorang nabi dan rasul Allah. Keyakinan Khadijah didasari oleh ramalan-ramalan yang sudah lama santer terdengar di masa itu. Ramalan itu berasal dari rahib Yahudi dan pendeta Nasrani yang meramalkan tentang munculnya seorang nabi yang telah ditunggu-tunggu yang akan menerima wahyu dari langit. Ramalan itu sudah sering diceritakan jauh sebelum Muhammad lahir. Khadijah yang beragama Nasrani dan memiliki usia lebih tua 15 tahun dari Muhammad dianggap lebih mengetahui dan menguasai ramalan itu daripada Muhammad sendiri. Merujuk pada ramalan-ramalan itu, telah tertulis dengan tinta emas dalam sejarah Islam bahwa ada dua orang bapak pendeta yang menebak serta memastikan bahwa Muhammadlah sosok yang dimaksud dalam ramalan itu. Yang pertama adalah mantan Yahudi bernama Buhairah. Dia melihat tanda-tanda kenabian itu di punggung Muhammad, di antara kedua pundaknya. Lalu dia mencium tanda itu. Saat itu Muhammad baru berusia 12 tahun. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga baik-baik keponakannya dari niat jahat orang-orang Yahudi. Allah telah menakdirkan nabi terakhir berasal dari bangsa Arab. Sementara semua orang-orang Yahudi menginginkan status kenabian itu selamanya milik Bani Israel. Bila mendapat kesempatan, orang Yahudi akan membunuh Muhammad sebelum Muhammad ditetapkan oleh Allah sebagai nabi. Orang kedua yang memastikan kebenaran ramalan atau nubuat mengarah kepada Muhammad adalah Bapak Pendeta Nestor atau Nestorius. Dikisahkan ketika Muhammad bersama Maisyarah membawa barang dagangan majikannya Khadijah ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Muhammad bersandar di bawah sebatang pohon dekat gereja. Kemudian Bapak Pendeta bertanya kepada Maisyarah, "Siapa orang yang berteduh di bawah pohon itu?" Maisyarah menjawab bahwa dia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy, keluarga pengurus Al-Haram atau Ka'bah. Lalu Bapak Pendeta berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang berteduh di bawah pohon tersebut, kecuali dia seorang nabi."
Menarik untuk kita kaji dan cermati, pohon apakah yang dimaksud Bapak Pendeta Nestorius yang tumbuh di dekat gereja? Jika pohon yang ditempati bersandar dan bernaung oleh Nabi Muhammad adalah pohon Budi, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, umat Islam harus mengakui bahwa Siddhartha Gautama adalah seorang nabi. Untuk mengetahui sejarah hidup dan ajaran-ajaran mulia Nabiullah Siddhartha Gautama, kalian bisa search di Google ya. Yuk lanjut. Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapat julukan dari suku Quraisy atau suku terbesar di masa itu sebagai Al-Amin, yaitu benar, lurus, jujur, dengan arti yang lebih dipertegas orang yang dapat dipercaya. Pedagang besar dan janda kaya Khadijah tertarik dengan julukan itu, kemudian mempekerjakan Muhammad untuk menjual barang dagangannya ke luar negeri Mekah. Maisyarah menyampaikan kepada Khadijah perkataan Bapak Pendeta Nestor bahwa tidak ada seorang pun yang datang berteduh di bawah pohon tersebut kecuali dia seorang nabi. Mendengar penyampaian itu, maka Khadijah meminang Nabi Muhammad. Takdir Allah mempersatukan mereka dalam ikatan suami istri. Sungguh sangat ironis dan memiriskan hati akibat ulah sebagian besar umat Islam yang lupa akan sejarah agamanya sendiri. Dengan pemahaman agama yang tidak didasari oleh pengetahuan akal dan budi luhur, begitu mudahnya mereka menampik pesan-pesan leluhur seperti ramalan Jayabaya, Uko Wangsit Siliwangi, Sabdo Palonoyo Genggong, Bagus Burham atau Ronggo Warsito dan Joko Lelono tanpa didasari oleh pengetahuan yang jelas. Begitu mudahnya mulut mereka mengucapkan kata-kata musyrik bila mempercayai ramalan leluhur. Mereka lupa bila Ummul Mukminin atau ibu umat Islam Siti Khadijah mempersuamikan Muhammad pada mulanya hanya didasari oleh kepercayaan dan keyakinan Khadijah kepada ramalan leluhur. Tidak dapat dipungkiri betapa besar peran Khadijah sebagai istri, baik sebelum maupun setelah Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul Allah. Tentu saja peran dan fungsi semacam itu juga dilakoni oleh istri Imam Mahdi. Dipastikan istrinya sendiri sebagai saksi yang menyaksikan bahwa sesungguhnya suaminya adalah Al-Mahdi. Allah senantiasa akan memilih dan menetapkan dengan caranya sendiri wanita utama untuk menjadi saksi kunci dan abadi terhadap hambanya yang bergelar Imam Mahdi. Sebagai wanita utama, dia akan menjaga rahasia Tuhan yang diamanahkan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.